Perkenalkan, nama saya Sukihati NIM 2333008 dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Reni Andriani dengan NIM 233001 dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Kori Kurniasih dengan NIM 243003. Ya, di sini kami akan mempresentasikan di mata kuliah keselamatan, kesehatan, nutrisi dan anak usia dini. Dalam temanya judulnya pencegahan cedera pada anak. Cedera tidak disengaja merupakan penyebab utama kematian dan disabilitas pada anak usia 0 sampai 14 tahun. Secara global dengan 95% kasus terjadi di negara berkembang akibat jantung, luka bakar, dan keracunan. Kemudian, berdasarkan dari teori, yakni dari teori Kemenkes RI berkaitan dengan teori pencegahan, ini pendekatannya menggunakan proaktif, yakni pendekatan yang menggunakan pengawasan ketat, lingkungan aman, edukasi keselamatan, dan untuk tujuannya sendiri untuk mencegah kecelakaan, luka bakar, dan juga tersedia maupun yang lain sebagainya. Dan kemudian dalam pencegahan cedera pada anak ini tentunya harus ada pertolongan. Yang ini ada pertolongan pertama saat cedera yang disebut dengan metode RICE atau metode rinci. Yang pertama ini ada rest yang berarti istirahat dalam bahasa Inggris. Kemudian berarti ini hentikan aktivitas fisik segera, sehingga ketika terjadi cedera tersebut harus segera diistirahatkan anak tersebut dan tidak melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah ICE atau kompres es. Nah, ini artinya tempelkan kantong es yang dibungkus kain atau handuk pada area cedera selama 15 sampai 20 menit setiap 2 sampai 3 jam sekali. Nah, kemudian yang berikutnya ini compression atau kompres atau juga bisa balut. Nah, ini caranya adalah balut area cedera dengan perban elastis atau elastis bandage untuk membatasi pembengkakan. Nah, untuk yang terakhir ini ada elevation atau elevasi atau juga bisa dimaksud dengan meninggikan, di mana ini adalah untuk memposisikan bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung atau bisa menggunakan ganjalan seperti bantal. Misal yang terkena itu adalah bagian kepala, berarti diganjal dulu dengan bantal. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada langkah selanjutnya yang termasuk penanganan awal juga yang dimaksud dengan RICE. RICE di sini berarti protection, rest, ice, compression, dan elevation. Nah, di sini untuk protection sendiri ini hampir sama dengan sebelumnya, yaitu tapi lebih kepada lindungi atau intinya itu ketika cedera harus segera dilindungi dengan perban atau dengan bidan untuk sementara. Nah, selanjutnya yaitu rest. Rest ini hampir sama dengan yang tadi. Intinya adalah istirahat. Itu antara 24 sampai 48 jam sehingga si anak ketika terjadi cedera harus betul-betul diistirahatkan. Nah, ini kurang lebih untuk mengurangi inflamasi. Nah, untuk selanjutnya ini ice, ini sama yaitu mengkompres sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, yang berikutnya ini compression, masih sama juga berkaitan dengan balut elastis ringan untuk agar sirkulasi itu tidak terganggu. Nah, yang terakhir ini elevation atau juga berkaitan dengan level jantung kurang bengkak. Nah, ini sama untuk mengurangi pembengkakan itu dengan ganjalan dan sebagainya. Nah, ini antara yang RICE dan PRICE ini juga hampir sama, tetapi untuk RICE ini adalah pertolongan yang benar-benar singkat di awal ketika terjadi cedera. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bukari. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pencegahan umum, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pencegahan saat olahraga. Yang pertama, lakukan pemanasan. Untuk yang kedua, gunakan alas sepatu yang sesuai dengan usia anak. Untuk yang kedua, lingkungan rumah, pasang pagar agar anak lebih aman. Selanjutnya, tidak menyimpan bahan kimia di lemari yang terkunci. Yang ketiga yaitu pengawasan ketat. Jangan tinggalkan toddler sendirian di dalam kamar mandi. Yang keempat yaitu intervensi, workshop untuk orang tua. Yang kelima, di sekolah guru harus benar-benar paham akan pencegahan cedera. Untuk yang selanjutnya yaitu teori pencegahan cedera. Menurut WHO, yaitu pertama, tingkatan preventif atau primer. Yang kedua, sekunder. Yang ketiga, tersier. Tujuannya yaitu untuk menghindari
kejadian, terus mengurangi keparahan, terus yang selanjutnya menangani dampak cedera. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Suti. Ya, di sini ada langkah awal penanganan cedera. Itu ada ada 4 kasus. Yang pertama itu memar atau keseleo. Itu dengan kompres, yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Teni, dan pres. Terus luka tergores atau luka bakar ini biasanya sering menggunakan tekanan air bersih, terus bilas dengan air mengalir. Yang ketiga itu adalah benturan kepala. Bisa dengan menggunakan kompres dingin maupun dengan trombopop, itu biar lembabnya tidak kelihatan. Terus yang keempat adalah tersedak atau biasanya digunakan dengan Heimlich-Muth anak atau yang dipukul di sini 5 kali tepuk punggung dan tekan perut. Itu adalah langkah awal penanganan cedera pada anak usia dini. Terus ada faktor-faktor utama penyebab cedera pada anak, di mana yang pertama itu adalah faktor perilaku dan perkembangan. Itu ada biasanya itu dari faktor jatuh, terus aktivitas fisik dan olahraga seperti bermain mengayuh sepeda terus jatuh, itu juga bisa. Terus kurangnya pemanasan, biasanya ini pada cedera pada olahraga yang tidak melalui pemanasan dulu. Yang kedua adalah faktor lingkungan dan pengawasan. Yang pertama itu kurang pengawasan, yang kedua lingkungan tidak aman, terus lokasi. Terus yang ketiga adalah faktor spesifik. Itu ada beberapa, ada yang pertama itu kecelakaan lalu lintas, terus jenis kelamin dan umur, yang ketiga adalah kekerasan fisik, dan yang keempat adalah sosial emosional. Di sini pencegahan cedera pada anak itu tentunya banyak faktor yang terjadi, tidak hanya dalam pengawasan tapi juga lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi. Untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Mbak Ren. Berdasarkan dari kesimpulan dari materi kami, yakni pencegahan cedera pada anak, yaitu adalah pencegahan dan juga penanganan cedera pada anak sangatlah penting untuk mengurangi resiko kematian dan juga cacat pada anak. Nah, di sini edukasi untuk orang tua dan guru itu tentang pencegahan cedera dapat meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran mereka bagaimana cara untuk penanganannya, kemudian juga mengetahui bagaimana untuk melihat faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya cedera tersebut. Nah, di sini pencegahan umum sendiri tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kori yang berkaitan seperti memasang pagar pengaman, tangga, mengawasi anak, dan melakukan pemanasan sebelum olahraga untuk mengurangi cedera atau resiko cedera tadi. Nah, kemudian juga ada penanganan di mana RICE maupun RICE untuk yang pada pertolongan pertama. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktor yang telah disampaikan oleh Bunda Supriyati tadi, yakni berkaitan dengan resiko untuk terjadinya itu kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan tidak aman, kemudian juga berkaitan dengan kekerasan fisik yang perlu untuk diwaspadai. Nah, dengan memahami semua faktor utama, kemudian juga pencegahan-pencegahan ini, tentunya ini bisa untuk menjadi langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi anak-anak kita dan juga generasi penerus bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya ada salah maupun ada kekurangan yang perlu kami paparkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami tutup. Wassalam.